Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tetap semangat ya belajar hari ini. Selanjutnya yaitu pelajaran fikih. Seperti inilah halaman depan fikih yang akan kalian terima. Pada pembelajaran pertama, hari ini kita akan belajar mengenai sholat fardu. Sholat fardu disebut juga sholat 5 waktu, yaitu sholat yang wajib dikerjakan oleh setiap orang Islam. Nah, anak-anak, apa sajakah sholat 5 waktu itu? Ayo kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama, subuh. Yang kedua, zuhur. Yang ketiga, asar. Yang keempat, maghrib. Dan yang kelima adalah isya. Itu adalah 5 sholat fardu atau sholat wajib yang harus dikerjakan oleh orang Islam. Hukumnya yaitu fardu atau wajib. Oleh karena itu, bila kita tidak mengerjakan sholat fardu, maka yang akan kita dapatkan adalah dosa. Nah, sholat ini merupakan tiang agama Islam. Nah, apakah yang dimaksud dengan sholat? Sholat ialah serangkaian gerakan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat hendaknya dilakukan dengan khusyuk dan ikhlas agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat sholat kalian tidak boleh bercanda, tidak boleh tertawa, agar kalian mendapat pahala dan terhindar dari dosa. Agar sholat yang kalian lakukan tidak sia-sia, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengerjakan sholat, berarti ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia merobohkan agama. Sholat juga dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi anak-anak, mulai sekarang kalian harus belajar sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya, agar terhindar dari dosa ya. Bagaimana gerakan-gerakan sholat? Gerakan-gerakan sholat ada aturan dan urutannya. Adapun urutan gerakan sholat adalah sebagai berikut. Kalian bisa mendengarkan penjelasan dari Bu Ayun dan mempraktikannya di rumah ya. Ayo, mari kita praktikkan sekarang. Nomor 1, berdiri tegak menghadap kiblat sambil niat. Ingat, setiap melaksanakan sholat, kalian harus menghadap ke arah mana? Ya, menghadap ke kiblat. Berdiri tegak menghadap kiblat sambil berniat mengerjakan sholat sesuai dengan sholat yang hendak dikerjakan dan dibaca dalam hati. Badan berdiri tegak menghadap kiblat, kaki agak renggang, tangan lurus di depan, dan pandangan mata ke tempat sujud. Yang kedua, takbiratul ihram. Caranya, mengangkat kedua tangan secara bersamaan setengah bahu dengan jari terbuka dan ibu jari berdampingan dengan telinga dihadapkan ke kiblat. Yang ketiga, bersedekap. Caranya, setelah membaca takbir, yaitu Allahu Akbar, meletakkan telapak tangan kanan di antara perut dan dada. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Yang keempat yaitu ruku. Caranya, mengangkat kedua tangan di atas pundak, lalu badan membungkuk.
Kedua tangan memegang lutut dan lutut harus tegak serta punggung merata. Silakan kalian amati juga gambar yang ada di situ ya. Yang kelima, i'tidal. Caranya, bangkit dari ruku dengan mengangkat kedua tangan setinggi pundak, lalu melepaskannya ke bawah sehingga tangan lurus di badan tanpa digerak-gerakkan. Yang keenam yaitu sujud. Sujud pertama sambil membaca Allahu Akbar dan kedua telapak tangan diletakkan di tempat sujud serta dahi dan hidung menyentuh bumi tanpa ada penghalang. Kaki diatur seperti orang jinjit dan pantatnya diangkat. Sikunya direnggangkan dari perut untuk laki-laki dan sikunya dihimpitkan untuk perempuan. Nah, anak-anak, itulah gerakan-gerakan sholat. Kita hari ini hanya belajar sampai sujud dulu, dilanjutkan pertemuan selanjutnya. Kita lanjutkan setelah sujud, yaitu duduk di antara dua sujud hingga gerakan terakhir yaitu salam. Nah, sampai di sini penjelasan dari Bu Ayun mengenai sholat dan gerakan-gerakan sholat. Kita tadi hanya menjelaskan sampai sujud ya. Kita lanjutkan pada pertemuan di minggu depan. Silakan kalian praktik sendiri di rumah. Jangan lupa selalu sholat 5 waktu ya. Bu Ayun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.